Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah suku berbahagia yang kami hormati, Imam jemaah kita Ustaz Anwar Wahid Al-Hafidh, dan juga Bapak Ibu jemaah suku yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, pada kesempatan ini kita semua bisa ikut hadir dalam majelis jemaah ini, yang ini menandakan bahwa keimanan kita pada Allah insyaallah dalam kondisi yang baik-baik saja. Karena hanya orang-orang munafiklah yang sangat berat sekali melakukan jamaah sholat subuh. Semakin iman seseorang itu kuat, maka dia akan semakin ringan untuk melaksanakan sholat subuh. Terlebih kalau dia ikut juga berjamaah di masjid, maka kondisi keimanan inilah yang perlu kita syukuri bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, di bulan Ramadan ini momentum kebaikan hendaknya kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Karena sebagaimana makna di Ramadan sendiri, yaitu dari kata Ramadan yang artinya membakar, maka di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk membakar kesalahan-kesalahan kita, membakar dosa-dosa kita. Karena banyak sekali orang yang lalai untuk bertobat, lalai untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan ini. Bahkan alhamdulillah Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini ada pula yang dia puasanya jalan, maksiat jalan. Alhamdulillah. Maka inilah yang perlu kita hindari, Bapak Ibu. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwa setiap kita melakukan dosa ini tidak langsung dibalas oleh Allah. Allah sendiri berfirman di dalam surat Fatir ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yu'akhidhu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbati walakin yu'akhidhu ila ajalin musamma. Seandainya Allah menghukum manusia atas perbuatan yang dia lakukan, maka di bumi ini tidak akan ada manusia sekalipun, semuanya akan musnah. Tetapi Allah menangguhkan balasannya di dunia sampai Allah melihat apakah manusia ini benar-benar bisa memperbaiki diri. Maka dari itu Bapak Ibu, kita sudah melihat bahwa di dalam hadis ini Rasulullah diceritakan bahwa beliau sudah bersih dari dosa, sudah maksum, beliau tetap melakukan istighfar 100 kali. Sedangkan kita bukan Nabi berapa kali, Bapak Ibu? Nah, kali inilah yang perlu kita lakukan bersama Bapak Ibu. Karena Allah sudah sangat membenci orang yang membuka dosa-dosanya. Bahkan ada orang yang sangat berbangga menceritakan dosa-dosanya. Karena Nabi sendiri juga bersabda, la yuhibbullahu al-mujahidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang mengumumkan dosa-dosanya. Sedangkan saat ini Bapak Ibu, di era sosial media, di era internet, di mana segala informasi bisa kita akses dalam dengan lama, ini aib-aib orang yang berdosa, Masya Allah, ini selalu kita terima. Entah itu aib perselingkuhan, aib pembunuhan, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Hal ini mengapa Allah melarang? Misalnya kita punya aib, kok sudah ditutup, kok kemudian kita buka, justru Allah sangat membencinya. Karena dikhawatirkan, Bapak Ibu, ketika kita bangga dengan dosa kita menceritakan dosa-dosa kita, akhirnya menganggap bahwa dosa-dosa yang kita lakukan adalah sesuatu yang normal. Bayangkan jika mau
adalah seorang tokoh yang dia dengan bangganya dulu pernah mabuk-mabukan, dengan bangganya dulu pernah berzina dengan banyak perempuan. Akhirnya apa yang terjadi? Ini akan merusak tatanan sosial. Menganggap bahwa seorang tokoh saja pernah melakukan hal itu, bagaimana saya dengan seorang tokoh yang bukan panutan? Nah, maka dari itu Bapak Ibu, dosa-dosa itu sebenarnya kita tutup, aib itu sebenarnya kita tutup. Kalau Allah sudah menutupnya, jangan sampai kita membukanya dari mulut kita sendiri. Saya jadi termenung ketika kemarin ada salah satu mahasiswa kami yang masih semester 2 Bapak Ibu, itu meninggal dunia karena TBC. Saya sebagai seorang pengajar ikut terpukul dengan adanya berita itu, dan saya terpukul, saya semakin termenung bahwa ajar itu benar-benar tidak bisa diprediksi. Kalau sampai saat ini kita masih melakukan dosa dan kemudian belum bertobat, maka hal ini akan menjadi sesuatu yang akan terlambat untuk kita lakukan. Karena di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 17 Allah sudah berfirman, innamat taubatu 'alallahi alladziina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sesungguhnya tobat di sisi Allah itu adalah orang-orang yang dia melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa karena bijahalah, karena kekurangan pengetahuan. Tapi setelah itu kemudian setelah itu dia bertobat dalam waktu yang dekat. Sedangkan sedangkan orang yang tidak dimaksud dengan tobat adalah orang yang melakukan sayyi'at. Kalau tadi ayat sebelumnya itu hanya satu dosa atau dua dosa, ini sayyi'at itu banyak dosa. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, sampai di situ hatta idza hadara al-mawdu'a ini turun ala waladina yamutuna wa kufar. Sampai dia akhirnya melakukan dosa itu, sampai dia akhirnya diambil Allah dari dunia ini, maka itu sudah tidak ada berbuat apa-apa. Maka dari itu Bapak Ibu, kita mau tidak ada yang tahu, kita tidak akan tahu kapan kita meninggal. Bisa jadi ajal itu semakin dekat atau lama, kita sudah tidak tahu. Mudah bukan jaminan orang itu akan panjang umur. Sudah tua bukan berarti dia akan dekat umurnya. Maka dari itu Bapak Ibu, di momen Ramadan ini momen yang sangat tepat, di mana Allah insya Allah akan melipat gandakan amal-amal kebaikan kita, sehingga amal-amal kebaikan ini benar-benar menjadi penghapus dosa-dosa. Demikian untuk singkat yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga itu dilakukan bersama, bukan berarti saya menyampaikan ini adalah orang yang paling sempurna, yang bukan yang tidak berjadi dosa. Justru dia sadar ialah kita sama-sama penuh, kita kami mengajak untuk sama-sama bertobat kepada Allah sebelum waktu yang berdoa Allah berakhir untuk kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.